Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua taufiknya, yang hingga saat ini kita masih diberikan kemampuan dan kemudahan untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat zuhur secara berjamaah, khususnya bagi jemaah yang laki-laki. Dan di hari-hari bulan Ramadan ini tentunya kita berharap ya, terutama yang sudah berlalu dari hari-hari bulan-bulan yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, amal-amal kita, baik itu puasa kita, sholat qiyam kita, tilawah Al-Quran kita, zikir-zikir kita, dan sedekah-sedekah yang sudah kita berikan, dan juga semoga doa-doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, ini adalah hari pertama saya duduk di majelis yang mulia ini, dan ada 4 hari ya, termasuk hari ini saya diminta oleh PKM untuk memberikan penyampaian untuk pembahasan seputar fikih muamalah kontemporer. Sebelum kita nanti akan membahas tentang contoh-contoh atau beberapa hal yang dikategorikan sebagai bentuk muamalah kontemporer, di kesempatan yang pertama ini jika saya menyampaikan terlebih dahulu semacam mukadimah atau pengantar terkait dengan pembahasan fikih muamalah ini. Pembahasan fikih muamalah merupakan salah satu cabang di antara cabang-cabang fikih, dan yang dimaksud tentunya di situ adalah yang membahas tentang hubungan ataupun interaksi di antara sesama manusia, terutama di situ yang ada kaitannya dengan akad-akad. Dan dalam hal muamalah yang di dalamnya ada akad-akad ini, para ulama menggolongkan di sana ada 2 macam akad. Ada yang disebut dengan akad muawadhah, dan di sana ada juga yang disebut dengan akad tabarru'at. Akad muawadhah yaitu maksudnya adalah bentuk akad yang sifatnya saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang melakukan interaksi ataupun yang melakukan transaksi. Jadi masing-masing dari dua belah pihak akan mendapatkan manfaat. Contohnya ya seperti misalnya yang nanti akan menjadi fokus kita adalah jual beli. Ya, yang mana para ulama mengenalnya dengan istilah al-bai' ataupun al-buyu'. Sedangkan untuk yang keduanya yaitu akad tabarru'at, itu kita mungkin bisa menyebutnya sebagai akad sosial. Ya, akad sosial ini dari sisi dohirnya yang
mendapatkan manfaat di dunia ini ya hanyalah si penerima, ya penerima bantuan sosial tersebut, baik itu seperti misalnya hibah, ya hibah ataupun hadiah, kemudian sedekah, kemudian juga ada namanya wakaf, ya wakaf ini adalah merupakan bentuk khusus ya dari bentuk-bentuk sedekah yang kita mengenal dengan istilah sedekah jariyah. Nah itu termasuk di dalamnya nanti ada akan apa namanya utang piutang ya ataupun pinjam meminjam. Nah, itu masuknya dalam kategori akad-akad yang sifatnya sosial ya ataupun tabarrur dan tidak boleh mencari keuntungan di dalamnya. Baik. Nah, berkaitan dengan akad muamalah, akad-akad ya istilahnya muamalah yang dikategorikan sebagai muamalah muawadah, yang artinya di sana ada ya saling memberikan manfaat dan keuntungan di antara kedua belah pihak. Dan lebih spesifik di sini adalah ya kita membahas berkaitan dengan jual beli yang disebut oleh para ulama sebagai al-bai'. Disebut dengan al-bai' itu asal muasalnya dari kata al-ba'. Al-ba' itu kalau singkatnya kita artikan ya lengan atau tangan. Nah, jadi kalau secara spesifiknya itu diartikan ya ba' itu satu depa. Jadi kalau dari sini sampai pergelangan itu namanya kaf, dari ujung jari dia sampai dengan siku itu namanya dirah, ya hasta, dan kemudian dari ujung ini sampai kepada pundak ya di sini itu namanya ba. Nah, jadi kenapa di situ bai' atau jual beli ini disebut ya dengan bai' itu karena ya hubungannya nanti dengan istilahnya definisi jual beli ataupun bai' secara istilah itu adalah karena satu sama lain kedua belah pihak saling mengulurkan tangannya ya pada saat transaksi. Yang satu menyerahkan barang, ya kan? Yang satu menyerahkan uang ya sebagai bentuk imbalan daripada harga barang tersebut. Nah, kemudian adapun menurut istilah yang disebut dengan bai' ataupun jual beli ini maksudnya adalah tukar menukar harta dengan tujuan di situ kepemilikan. Itu asal ya artinya arti istilah ya dari namanya al-bai' ataupun jual beli. Ini ada di situ saling tukar menukar ya harta ya ataupun manfaat. Ya, kalau kita ingin memperluas di situ manfaat ini bisa maksudnya berupa jasa ya ataupun layanan. Nah, adapun kemudian terkait dengan hukum daripada jual beli ataupun bai' ini ya dia masuk ke dalam semua ya perkara muamalah yang hukum asalnya adalah mubah. Jadi jual beli ini hukum asalnya mubah, halal. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ini dasar yang dengannya kita mengetahui bahwa hukum asal jual beli itu adalah ya mubah ataupun halal. Dan juga berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqu. Jadi penjual dan pembeli itu masing-masing punya hak untuk memilih antara iya dan tidak. Selama keduanya belum berpisah dari majelis akad transaksi. Nah, dari situ makanya kalau misalnya di situ ada seseorang yang mengharamkan atau melarang suatu bentuk jual beli, maka dia harus dimintai dalil. Jadi di situ ya yang namanya keharaman jual beli itu harus ada dalilnya. Apa dalilnya bahwasanya ini dilarang ataupun
diharamkan. Karena pada asalnya sekali lagi kaidahnya jual beli itu ya masuk ke dalam keumuman muamalah, itu hukum asalnya adalah mubah ataupun boleh. Kemudian berbicara tentang jual beli ini, maka ada macam-macamnya ya, bentuk-bentuk jual beli ya ataupun baik ditinjau daripada beberapa hal. Yang pertama ditinjau dari alat tukarnya. Ya, ditinjau dari alat tukarnya. Jadi yang pertama di sana ada, kan tadi tukar menukar ya, harta gitu kan, tukar menukar harta. Jadi bentuk yang pertama di situ dilihat dari alat tukarnya, maka di sana kita mendapati ada tukar menukar uang dengan barang. Dan itu memang yang banyak berlaku ya. Yani dalam hal istilahnya di situ jual beli di masa ya sekarang ini. Nah, ada di sana yang kita zaman dulu ada mengenal namanya barter, yaitu tukar menukar barang dengan barang yang lain. Jadi karena di situ memang kita dapati bahwa yani manusia sebagai makhluk sosial ini kan pasti dia punya kebutuhan dan saling membutuhkan ya dengan yang lainnya. Jadi seorang nelayan yang biasa sehari-hari mencari ikan, dia pengen makan daging ayam kan. Nah itu gimana caranya? Apakah dia mencuri? Mencuri nggak boleh, diharapkan kan gitu. Kita sudah tahu. Maka salah satu caranya dengan melakukan ya jual beli. Nah bentuk jual belinya bisa dengan barter. Dia bawa ya beberapa ekor ikan untuk di situ dia tukar dengan ekor ayam misalnya. Maka di situ apa namanya itulah salah satu bentuk jual beli yang mungkin di masa lalu ya atau ketika uang yang namanya uang itu keberadaannya masih sedikit, maka dilakukan dengan cara barter ya. Ya kalau dalam bahasa fuqahanya namanya muqayyabah ya. Kemudian di sana ada sekarang ini tukar menukar uang dengan uang. Nah, ini pertukaran mata uang yang kita menyebutnya dengan istilah apa sekarang falas ya. Nah, itu dalam bahasa fikihnya namanya sorof. Jadi kita punya rupiah, kita pengen pergi umroh, butuh uang real. Maka kita tukar uang rupiah itu dengan real. Itu namanya sorof. Tukar menukar uang. Nah, cuman nanti tukar menukar uang ini tentunya ada ketentuannya ya ketika ya mata uangnya itu adalah mata uang yang sama, tukar menukar rupiah dengan rupiah. Ketentuannya nanti ya karena dia itu diikutkan nanti kepada mata uang dinar dan dirham di masa lalu, ya, maka dalam ini berlaku hukum ya dinar dan dirham terkait dengan tukar menukarnya. Jadi kalau satu dinar ditukar dengan dinar yang lain tidak boleh ada kelebihan. Misalkan satu dinar ditukar dengan satu dinar plus satu dirham, itu nggak boleh, itu riba. Ya begitu pula di sini. Jadi tukar menukar rupiah dengan rupiah juga jangan sampai ada kelebihan. Jadi seseorang misalnya punya uang pecahan apa namanya 100.000. Ya, biasanya nanti kalau musim lebaran nih banyak orang pengen tukar pecahan ya 5 ribuan, 10 ribuan gitu. Nah itu orang yang punya uang pecahan ini dia tidak boleh ngambil keuntungan ketika memang ya sama-sama rupiah. Jadi harus sama. Ya, nilainya yang dilihat tuh nilainya bukan banyaknya uang kertasnya. Ya, karena kalau satu lembar uang kertas ya satu lembar 100.000 itu kan dia bisa ditukar menjadi beberapa lembar uang pecahan yang kecil-kecil gitu ya dari mulai 5.000 ya. Jadi kalau 5.000 jadinya berapa lembar gitu. Nah itu orang yang istilahnya di situ apa namanya melakukan jasa ya gitu kan tukar menukar uang dia nggak boleh tuh ngambil istilahnya di keuntungan dari situ. Jadi harus sama 100.000 ya nanti
pecahannya itu juga nilainya harus 100.000. Nah, masalahnya yang berlaku banyak ya di kita itu mereka ambil keuntungan ya. Jadi ada orang menukar kepadanya 100.000, yang pecahan 100.000, lalu dikasihnya cuma 90.000 ya, uang pecahan 5.000-an ataupun yang 10.000-an. Ya, setelah di total nilainya cuma 90.000. Ya, ini kan artinya dia ngambil keuntungan 10.000 di pemilik uang pecahan tadi. Nah, itu riba, tidak boleh yang semacam itu. Nah, kemudian ada bentuk jual beli yang dilihat atau ditinjau dari waktu penyerahannya. Ya, dari sisi di situ serah terimanya. Ada di sana yang dilakukan sama-sama tunai antara uang dengan barang. Jadi kita anggap aja uang dan barang. Jadi di majelis ya langsung tunai serah terima, ini uangnya, ini barangnya. Masing-masing di situ saling menyerahkan di saat majelis. Ya, majelis di situ transaksi jual beli. Nah, kemudian ada di sana yang juga tukar menukar antara barang dengan antara uang dengan barang tersebut ya berbeda dari sisi di situ waktu penyerahannya. Ya. Yang kedua di sini adalah ketika uang itu diserahkan secara tunai, barangnya nanti belakangan ya tertunda waktu penyerahannya. Dan ini ya di antara yang kita para ulama menyebutnya dengan bai' as-salam ya, jual beli as-salam, yaitu ketika seseorang memesan ya barang lalu dia menyerahkan uangnya terlebih dahulu kepada si penjual dan gitu ya. Ini saya ya uangnya saya kasihkan, saya pesan barang ini. Lalu barangnya datangnya nanti besok mungkin ya begitu atau beberapa waktu kemudian baru diserahkan. Jadi istilahnya jual beli ya dengan model di situ pesan tapi dengan pembayaran uang di muka. Ya. Barangnya tertunda. Ya, itu disebut dengan bai' as-salam. Dan itu nanti kita terapkan diantaranya kalau sekarang tuh ada model jual beli online kan gitu ya melalui aplikasi misalnya gitu kan, di mana seseorang yang memesan suatu barang yang pada salah satu pelapak ya dia di situ diminta untuk menyerahkan uangnya dulu baru nanti barangnya dikirim ya setelah uang itu sudah ditransfer ya, jadi itu masuk ya ke dalam kategori di antara bentuk-bentuk bai' ataupun jual beli salam. Kemudian di sana ada juga yang sebaliknya. Jadi barangnya yang diserahkan di muka, sementara uang sebagai harga pembayaran barang tersebut tertunda. Nah, ini ada bisa tertundanya itu secara menyeluruh, artinya seseorang membeli barang, ya kan, barangnya itu langsung diterima saat itu juga, cuman dia berkata kepada si penjual, uangnya nanti ya sebulan lagi. Ya, misalnya beli jam, ya harganya 200.000. Saya beli ya, nih, ya udah nih, saya kasihkan kata penjual ini jamnya, tapi saya kata si pembeli, uangnya nanti sebulan lagi ya, saya kasihkan 200.000. Itu artinya secara menyeluruh tertundanya. Ada yang di situ yang dibayarkan secara angsuran, ya, yang kita mengenal dengan istilah kredit, ya, atau dalam bahasa fikihnya tafsir, yang bai' at-tafsir, jual beli kredit. Jadi diangsur, ya, selama beberapa kali. Ya, misalkan dalam kurun waktu sebulan saya bayarnya 4 kali, misalnya begitu. Ya, jadi 200.000 saya bayar per minggunya, ya berarti 50.000, 50.000, 50.000. Jadi 4 kali. Nah, jadi itu istilahnya bentuk yang disebut dengan jual beli, ya, ataupun bai' at-tafsir ataupun jual beli kredit. Nah, ketiga macam yang tadi disebutkan itu terkait dengan masalah bentuk jual beli dari tinjauan waktu, ya, serah terima antara barang dan uangnya itu dibolehkan hukumnya.
Tapi ada di sana bentuk ya yang keempat yang disebut oleh para ulama, yaitu ketika uang dan barangnya sama-sama tertunda. Uangnya tertunda, barangnya juga tertunda. Ini para ulama menyebutnya yakni jual beli utang dengan utang. Yani ad-dain bid-dain atau kali berkali. Hal ini dilarang oleh Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di situ ada kerawanan ya istilahnya dan bisa memunculkan konflik ya di antara kedua belah pihak. Kemudian bentuk jual beli yang berikutnya ditinjau dari sisi cara menentukan harga. Dari sisi tinjauan tersebut, maka ada dua bentuk atau dua macam jual beli. Ada namanya be' musawamah. Musawamah itu artinya tawar-menawar. Ya. Penjual dalam ini tidak menyebutkan harga modalnya. Dia modalnya pulaknya itu berapa harganya dia nggak sebutkan. Jadi dia langsung menetapkan harga jual kepada konsumen. Bahwasanya barang ini saya jual dengan harga sekian, tanpa menyebutkan saya modalnya berapa. Dan ini yang memang banyak berlaku ya istilahnya. Jadi umumnya seperti itu kan. Jadi yang berlaku ya dalam istilahnya di pasar-pasar dan sebagainya, orang penjual biasanya langsung ya ini berapa harganya sekian. Ya paling nanti ada tawar-menawar ya antara si penjual dengan si pembeli kan begitu. Pembeli mungkin nawar sekian aja ya gitu. Ya, nanti terserah penjualnya setuju apa enggak kan gitu. Karena dia kan tentunya mengenai harga pokok atau harga modal atau harga kulak dia kan dia tidak kasih tahu. Jadi dia mikir kan gitu ketika misalnya si pembeli itu apa namanya menawar ya gitu ya harga kurang dari yang dia sebutkan, dia mikir masih masuk nggak nih gitu ya. Masih ada untung nggak nih? Kalau misalkan dia masih ada untung dia akan kasih biasanya. Tapi kalau misalkan dia belum ada untung, dia mikir juga ini. Kalau malahan istilahnya rugi, ya itu biasanya penjual nggak mau rugi. Walaupun nanti kita tahu ada juga penjual-penjual yang baik ya, begitu ya. Ya ada para penjual yang baik hati ya, di mana mereka ada yang menjual dengan harga modal atau bahkan ya ada yang di situ menjual dengan harga yang lebih lebih minim ya dari harga modalnya. Ya itu nanti kita akan ketahui apa namanya. Baik. Kemudian ada namanya baik amanah yang tadi kita sudah singgung ya terkait dengan istilahnya masalah penyebutan modal daripada suatu barang yang dijual. Nah, di sini ada tiga bentuk ya dari baik amanah ini. Ya, ketika si penjual itu menyebutkan harga modalnya, harga modal dari barang yang dia jual. Yang pertama di sana ada yang disebut dengan murabahah, di mana ketika si penjual setelah menyebutkan harga modal dia, saya pulaknya sekian, ya ini saya jual ke kamu, saya minta keuntungan sekian, itu namanya murabahah. Jadi si penjual di situ meminta keuntungan ya sekian dari harga modalnya. Itu namanya baik murabahah disebutnya. Dan itu yang memang istilahnya banyak juga ya istilahnya di situ dilakukan oleh sebagian daripada para penjual. Nah, kemudian ada di sana namanya baik tauliyah. Jadi kalau tauliyah itu si penjual dia menjual barangnya itu seharga modalnya. Jadi dia menjualnya dengan harga yang sama dengan harga pulaknya. Udah nih saya pulaknya sekian, saya jual dengan harga pulak saya. Biasanya seperti itu. Nah, ada lagi di situ yang disebut dengan baik al-wad'iyah. Di mana di situ si penjual menjual barangnya dengan harga yang lebih minim daripada harga modalnya. Ya, di bawah daripada harga modalnya. Nah, ini penjual baik hati. Jadi saya tahu kadang-kadang kan
ya ada unsur subjektif juga ya, seorang penjual tuh dia melihat siapa yang membeli. Ya, dia ketika lihat pembelinya, orangnya kayaknya begini-begini gitu. Misalnya dia punya kriteria lah, udah saya kasih kamu harganya di bawah harga modal gitu ya. Nah, itu kadang-kadang penjual seperti itu. Ya, ada yang memang di situ menunjukkan kebaikan hati ya kepada si pembelinya. Nah, kenapa ini ya ketiga macam bentuk jual beli tadi itu disebut dengan amanah? Ya, karena ini berkaitan dengan istilahnya kejujuran ya dan ya, amanah seorang penjual. Jadi murni di situ ya ini kembalinya kepada kejujuran si penjual ketika dia menyebutkan harga pulang. Kalau misalkan di situ ada penjual yang istilahnya dia menyebutkan saya kulaknya sekian, tapi dia dusta, bohong misalnya. Bukan segitu harga kulaknya. Nah ini ya dia bisa kadang-kadang ada yang menggunakan sumpah juga gitu. Sumpah saya belinya sekian. Nah itu nggak boleh bersumpah ya dusta ya, dalam jual beli. Itu dilarang. Jadi dalam ini kenapa disebut amanah? Karena itu kembali ya semuanya kepada ya kejujuran si penjualnya pada saat menentukan ataupun menyebutkan harga modal ya kepada si pembeli. Kemudian jual beli ini ada rukun-rukunnya. Yang apabila rukun-rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak akan ada yang namanya jual beli. Yang disepakati di sana ada 3 ya oleh para ulama tentang rukun-rukun jual beli itu. Yang pertama di situ adanya 2 orang yang bertransaksi, 2 pihak, ada 2 belah pihak yang bertransaksi yang disebut dengan al-aqidani. Ya, kalau misalkan ada penjual nggak ada pembeli ya nggak akan ada jual beli, gitu kan? Ada pembeli tapi tidak ada penjual juga tidak akan ada yang namanya jual beli. Jadi harus ada dua-duanya. Ya, ini syarat rukun yang pertama. Kemudian yang kedua adalah objek ya, yang diakadkan, ya objek yang ditransaksikan. Nah, dan ini tentunya meliputi barang dan uang sebagai di situ ya pembayaran terhadap barang tersebut. Nah, ini juga harus ada. Jadi kalau misalnya di situ ada barang, tidak ada uang, mungkin itu tidak disebut jual beli, tapi di situ bisa disebut dengan hadiah, misalkan atau sedekah. Ini saya punya barang, saya kasih gitu ya. Nggak ada imbal baliknya ya kepada orang yang memiliki barang tadi. Nah, itu bisa disebut mungkin sedekah tadi itu hadiah. Ya, karena nggak ada uang ya sebagai di situ ya harga pembayaran terhadap barang tadi. Maka tidak disebut dengan jual beli, tidak disebut dengan baik. Tapi kalau misalnya nih ada tukar menukar hadiah, gitu ya. Ini punya barang, ini punya barang, katanya saling tukar itu walaupun ya dinamakan saling tukar menukar hadiah, itu hakikatnya adalah jual beli. Ya, hakikatnya adalah jual beli. Maka di sana nanti ada ketentuan-ketentuannya. Ya, harus jelas di situ barang masing-masingnya. Kan begitu. Nah, harus jelas ya barang masing-masingnya harus kelihatan karena kadang-kadang kita dapati itu dibungkus dengan kado nggak kelihatan, ya kan? Dibungkus ya gitu ya, ini saling tukar menukar ya kado dengan kado hadiah. Ini nggak jelas, Pak. Padahal itu bentuk jual beli ketika tukar menukar hadiah dalam bentuk ya tukar menukar kado tadi. Nah ini kalau tidak jelas itu nggak boleh sebagaimana nanti kita akan ketahui dalam syarat-syarat sahnya jual beli. Jadi kalau misalkan seseorang memberi kado, ya, jadi dari satu pihak ya, si A memberi kado kepada si B sebagai hadiah, itu nggak diketahui ataupun tidak jelas wujudnya karena tertutup, itu tidak masalah. Karena itu akadnya bukan akad muawadhah, bukan akad di situ saling ya memberi manfaat, tapi di situ akadnya tabarruk sosial. Ya, maka tidak masalah di situ ya ketika ada boror kan gitu, ada istilahnya ketidakjelasan pada barangnya. Nah, kemudian yang berikutnya rukun yang ketiga ada sigot akad.
Sigot akad ini bisa dalam bentuk ucapan ataupun isyarat dari si penjual maupun si pembeli. Jadi kalau dengan istilahnya di situ ucapannya diucapkan, si pembeli mengatakan saya beli ya barang ini. Oh ya, kata penjual itu harganya sekian. Oh ya, ini ya udah langsung istilahnya saling mengucapkan satu sama lain. Atau di situ memberi isyarat saja, ya hanya dengan memberi isyarat. Ya gitu ya. Kalau misalkan ini terutama bagi orang yang mungkin tunawicara ya gitu ya, dia ya mau tidak mau kan gitu ya, dia beli ya dengan isyarat. Ya, dengan isyarat. Atau di situ isyarat ini termasuk diantaranya adalah ketika kalau kita di swalayan ataupun market mini market ya begitu kan, itu barang itu biasanya sudah ada harganya. Ketika seseorang ya pembeli ya melihat di situ harganya sekian lalu dia ambil, berarti dia sudah setuju. Lalu dia serahkan uangnya langsung tanpa bicara. Tanpa apa? Bicara. Maka itu juga sah, artinya tidak dikatakan bahwasanya wah itu nggak sah karena nggak ada ucapan dan omongan. Ya, jadi itu mewakili ya ucapan, ya jadi masuk dalam kategori isyarat. Baik. Jadi kalau istilahnya yang ada ucapan itu disebut dengan ada ijab dan qabul ya begitu ya. Kalau jadi ijab qabul itu bukan hanya dalam pernikahan gitu ya. Jadi deal-dealannya itu ya istilahnya dengan ucapan. Nah, ada pun dengan isyarat itu disebutnya istilah oleh para ulama namanya bai' mu'athad ya, bai' mu'athad. Kemudian yang berikutnya ini karena waktu kita terbatas, saya akan cepat saja menyampaikan tentang syarat-syarat jual beli supaya jual beli kita itu sah. Ya. Yang pertama, bahwa jual beli ini harus dilakukan saling ridho satu sama lain antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi istilahnya antarodin minkum, harus saling ridho di antara kalian. Dan Nabi SAW juga menegaskan innamal bai'u ya antarodin. Sesungguhnya jual beli itu adalah dengan saling ridho satu sama lain. Nah, saling ridho itu atau keriduan itu bisa diketahui dari mana? Ya, yaitu ketika sama-sama antara keduanya ya menyadari, mengetahui, ya sadar dengan apa yang dilakukannya. Karena bisa jadi ada orang yang di situ digendam apa ditepuk gitu ya, tiba-tiba udah melakukan transaksi, begitu sudah hilang pengaruh gendamnya atau sihirnya, loh, kok ini ada barang ini dari mana ini kan gitu, apa saya jual beli, dia nggak sadar ya. Ada kan bisa saja seperti itu, atau dihipnotis misalnya ya. Jadi seseorang di situ dihipnotis ya untuk melakukan transaksi, bisa saja ya itu terjadi. Nah, itu bisa nggak sah tuh karena dianggap ada unsur paksaan di dalamnya. Jadi intinya di situ harus sadar ya, seseorang mengetahui apa yang dilakukannya dalam transaksi tersebut dan kemudian tidak ada paksaan, tidak ada unsur paksaan. Jadi kalau ada unsur paksaan itu akan ya menggugurkan keriduan. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwa penjual dan pembeli ini ya, kedua orang yang bertransaksi haruslah orang yang dinyatakan jaizut tasarruf, boleh untuk melakukan transaksi. Nah, dikatakan di situ seseorang memiliki ahliyah, ya, yakni kelayakan, kewenangan untuk melakukan satu tindakan transaksi, itu harus balik, berakal, dan rosyid. Rosyid itu artinya dia sudah mampu mengelola, ya, dan mengatur keuangan, ya, mengatur belanjanya. Nah, jadi kalau anak yang belum balik bagaimana? Ya, nah ini nanti ada ketentuannya. Di sana ada anak yang belum balik itu diantaranya ada yang mumayyiz. Nah, para ulama mengatakan bahwa mumayyiz ini juga sebenarnya belum bisa melakukan transaksi kecuali dengan seizin dan dengan pengawasan dari walinya. Ya. Nah, hanya saja di sana ada di antara para ulama yang mengecualikan untuk pembelanjaan yang sifatnya kecil-kecil, receh, yang ringan-ringan, misalnya beli gorengan, ya misalnya atau beli apa namanya permen begitu. Itu ada yang membolehkan ya untuk hal-hal yang sifatnya kecil.
Ya, tapi kalau misalkan di situ seorang anak dikasih uang besar begitu ya, misalkan 1 juta gitu ya misalnya, udah ya bisa langsung bablas habis itu, karena dia belum bisa mengetahui, belum belum bisa mengatur ya dan mengelola keuangannya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa orang yang melakukan akad ya, transaksi jual beli ini haruslah pemilik atau yang mewakili pemilik, baik itu yang barang, pemilik barang ya si penjual, atau pemilik uang yang akan membeli. Ya, itu kalau misalkan dia di situ tidak bisa melakukan sendiri, dia bisa mewakilkan kepada orang lain. Nah, adapun ketika seseorang menjual barang yang bukan miliknya, itu nggak boleh. Karena Nabi SAW melarangnya. La tabih ma laysa indak, kata Nabi SAW, ya, kepada salah seorang ya sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Jangan kamu menjual barang yang bukan milikmu. Kecuali kalau misalkan dia adalah wakil dari si pemilik. Ya, kadang si pemilik ya, barang tersebut dia nggak pandai menjual. Dia lalu serahkan kepada seseorang, tolong ini jualkan barang saya. Ya kan? Nah, kalau dia sebagai wakil, maka dia hukumnya sama seperti pemilik. Baik, kemudian syarat yang keempat adalah barang yang dijual haruslah mubah manfaatnya. Jadi manfaatnya itu sesuatu yang dibolehkan. Jadi kalau misalkan kayak homer ya, gitu kan, minuman keras, ya apalagi narkoba, ya, ataupun apa saja di situ yang dilarang, ya pemanfaatannya, maka di situ tidak boleh ya diperjualbelikan, ya tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang berikutnya ini saya tidak sebutkan terperinci ya karena waktunya yang terbatas. Kemudian yang kelima adalah barang tersebut memungkinkan untuk diserah terimakan. Jadi kalau misalkan ada seseorang nih, dia punya, katakan dia punya kolam misalnya gitu ya, dia punya kolam ikan gitu. Lalu dia bilang ada orang yang mau beli ikan, itu saya jual ikan yang di kolam itu, yang itu tuh ya, ya harga sekian. Padahal itu kolamnya belum dia tangkap, ikannya belum dia tangkap. Jadi harusnya ditangkap dulu ikannya, yang mau dijual itu, nih saya jual. Tapi kalau dia tunjuk begitu saja, gimana tuh? Pembeli bingung ini gimana nih? Atau misalkan itu saya jual burung yang lagi terbang. Atau saya jual misalnya hewan saya, hewan ternak misalnya apa, kambing yang hilang gitu. Ya, atau jual motor yang hilang dicuri orang. Ya gimana? Itu kan susah mau diserah terimakannya gimana? Barangnya nggak ada wujudnya karena dicuri orang. Nah, jadi nggak boleh ya, istilahnya menjual belikan barang yang tidak bisa atau yang tidak memungkinkan untuk diserah terimakan. Kemudian juga ya syarat yang berikutnya karena bahwa barang tersebut harus diketahui di saat akad. Nah, untuk mengetahui barang tersebut ada dua cara. Apakah bisa dengan melihat langsung, ya? Jadi si pembeli misalnya minta di situ barang itu diperlihatkan, ya. Lalu penjual mendatangkan barang tersebut diperlihatkan, kelihatan wujudnya. Atau di situ si penjual hanya menyebutkan kriteria ataupun spek dari barang tersebut, ya. Misalkan dengan fotonya, ya. Lalu kemudian ada, ya di situ disebutkan speknya, sebagaimana kita dapati dalam jual beli online. Ya, ini juga harus teliti, orang yang ingin membeli melalui online harus teliti di situ speknya kayak apa. Jadi kalau misalkan ada yang tidak menyebutkan speknya, ya ini hati-hati. Banyak penipuan ya dalam jual beli online. Nah, itu ya. Kemudian intinya harus jelas ya barangnya, harus diketahui. Kemudian yang terakhir, syarat daripada sahnya jual beli adalah bahwa harga barang juga harus ditentukan di saat akad. Jadi jangan ngambang. Ya, termasuk di situ nanti mau dia belinya kontan ataukah beli dengan kredit itu harus jelas ya. Itu ya syarat-syarat dalam hal ini jual beli yang semoga kita bisa memahaminya ya walaupun dengan cara yang sangat ringkas karena waktu kita sudah habis. Insya Allah untuk hari-hari yang berikutnya kita akan sebutkan beberapa contoh atau bentuk-bentuk muamalah jual beli ya, khususnya yang dianggap sebagai jual beli yang kontemporer, yang kekinian, yang biidznillah ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astagfirullah wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.